랜덤 게임, 랜덤 게임, 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone but Hai. Halo. Hai juga. Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan muslimi ahli pada bidang ekonomi Islam. Abu Ubaid memiliki nama lengkap yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdad. Beliau merupakan seorang keturunan Bizantium. Ayahnya adalah seorang maula suku Azad. Beliau lahir pada tahun 157 Hijriah di sebuah kota bernama Hara, provinsi Khurasan sebelah barat laut Afghanistan. Pada usianya yang ke-20 tahun, beliau pergi berkelana ke berbagai kota seperti kota Kufa, Persia, dan Baghdad. Karena keilmuannya, maka pada tahun 192 Hijriah ia diangkat menjadi seorang hakim di kota Tarsus oleh Sabit ibnu Nasr ibnu Malik. Beliau memiliki kitab yaitu kitab Al-Anwal. Abu Ubaid menjadi seorang hakim selama 18 tahun. Setelahnya beliau tinggal di kota Baghdad selama 10 tahun. Lalu sampai beliau wafat pada tahun 224 Hijriah dalam usia 67 tahun. Filsafat ekonomi merupakan fondasi utama bagi ide dan gagasan ekonomi. Abu Ubaid memfokuskan konsep keadilan sebagai landasan filosofis utama dalam filsafat perekonomian. Tentunya tujuan utamanya adalah apabila filosofis tersebut diimplementasikan ke berbagai praktik ekonomi, maka akan mendorong kepada pencapaian kesejahteraan keselarasan ekonomi sosial masyarakat. Sumber pendapatan dan belanja keuangan negara. Abu Ubaid mengkategorikan 3 kelompok, yaitu status muzaki dan mustahik zakat, antara lain 1 golongan artinya orang kaya yang harus mengeluarkan zakat, 2 golongan menengah yang bukan sebagai mustahik ataupun muzaki, dan golongan 3 golongan mustahik. Dikotomi masyarakat desa dan masyarakat kota. Abu Ubaid memainkan 3 peran, yaitu di mana kaum Baduy masyarakat desa tidak mendapat bagian dari manfaat pendapatan faqih seperti kaum urban disebabkan tidak adanya keikutsertaan mereka dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan. 4. Fungsi uang. Menurut Abu Ubaid terdapat 2 fungsi uang antara lain sebagai standar dari nilai standard of exchange value dan uang sebagai media pertukaran medium of exchange. Implementasi distribusi kekayaan melalui zakat dan pajak untuk distribusi kekayaan, sedangkan relevansinya mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan sesuai dengan kebijakan kesejahteraan sosial modern. Yang kedua, implementasi pengelolaan Baitul Mal untuk kepentingan umum sebagai layanan pembiayaan infrastruktur dan layanan publik, sedangkan relevansinya manajemen keuangan negara yang akuntabel untuk mencegah korupsi dan mendukung kesejahteraan. Yang ketiga, implementasi larangan riba dan pembiayaan etis. Keuangan syariah berbasis gaji hasil, sedangkan relevansinya sistem ini lebih etis dan sesuai dengan standar keadilan dalam keuangan modern. Untuk yang nomor 4, ada keadilan dalam distribusi harta. Untuk implementasinya yaitu ada jaminan sosial, akses pendidikan, dan layanan kesehatan yang merata. Sedangkan untuk yang relevansi itu mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan untuk yang nomor 5 nih ada etika dan kesadaran dalam bisnis. Untuk implementasinya yaitu ada peraturan terhadap monopoli dan spekulasi. Sedangkan untuk yang relevansi itu mencegah praktik eksploitatif dan menjaga kepercayaan publik dalam bisnis nih. Terus kalau yang nomor 6 ya, yang terakhir nih teman-teman, ada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Untuk implementasinya itu ada pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian, dan untuk relevansinya yaitu mendukung ekonomi berkelanjutan sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan.